Ya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh. Tuh. Astagfirullah. Mudah. Ya ampun. Ini beneran ini. Astagfirullahaladzim. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wow, keren sekali lokasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Seperti biasa, saya Kang Tarto akan mengajak kalian untuk berzikir jalan, hiburan di alam semesta ini. Mudah-mudahan dalam perjalanan zikir jalan kali ini kita mendapatkan hikmah, pelajaran, dan kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa itu zikir? Zikir itu ingat itu eling itu sadar. Perjalanan ini menuntun kesadaran kita mencoba membedah bahasa kias, mencoba membaca bahasa sanepa atau siloka dari alam ini. Mari kita tafsirkan bersama-sama, ya. Ini teman-teman, nanti kita mendatangi gunung sebelah sana itu yang terdapat goa. Nah, goa itu adalah sumbernya mata air dari goa itu yang baru-baru ini terjadi banjir bandang bersumber dari goa itu. Akan tetapi ada cerita miring, cerita yang janggal karena di situ dihuni oleh naga ceritanya. Nah, tetapi ada cerita juga setelah gerombolan orang berani masuk ke sana, rombongan orang itu sekarang hidupnya sukses, makmur. Entah apa yang terjadi setelah itu. Mari kita kaji saja, tonton sampai selesai biar menjadi manfaat buat kita. Yuk. Oke, sahabat semuanya, ayo kita mulai perjalanan zikir jalan kali ini. Kita awali dengan setting batin kita untuk bahagia dulu, login bahagia, login bersyukur. Karena kalau kita tidak login, tidak masuk dalam aplikasi bahagia, mungkin akan gagal paham lagi. Yuk bersama-sama bareng-bareng, ikuti ya, sadar, login dulu. Nah, yuk setelah itu kita berjalan untuk menggali sesuatu yang samar-samar di dalam goa. Nih, teman-teman, nanti kita mendatangi goa sebelah sana tuh, ditutup oleh batu-batu ini, itu ada goa. Goa itu di sana tuh ada sungai di dalamnya, yang ceritanya itu dihuni oleh naga. Bener gak sih? Naga? Ya, zaman hari gini kok ada dihuni oleh naga, kayak film-film aja ya. Tenang saja, ini kan perjalanan zikir jalan itu perumpamaan, bahasa sanepanya, bahasa kiasnya. Mari kita kaji sebenarnya ada misteri apa di balik goa ini. Karena gini teman-teman, goa ini maksudnya naga ini ditakuti banyak orang. Tidak satupun orang yang berani masuk ke dalam goa ini. Baru di depan goa sudah disambut, bahkan orang pada lari. Akan tetapi ceritanya ada beberapa orang kemarin menekat untuk menyambut itu, dan hilang beberapa hari orang itu. Tapi setelah pulang langsung drastis perubahannya hidupnya. Ekonominya mudah, usahanya lancar, laris, dan sebagainya. Sekarang
menjadi kaya raya. Nah, itu dia. Ada misteri apa di balik itu? Apakah ada perjanjian apa dengan ular itu atau bagaimana? Ya, itu. Makanya kita kaji. Tapi kita ikuti saja. Login dulu. Saya ingatkan login dulu supaya tidak gagal paham. Ya, yuk. Nih masalahnya ini medannya agak licin, hati-hati nih. Waduh, sebentar nih. Harus cari jalan yang betul-betul nyaman. Karena sedikit saja lengah kita bisa tergelincir di air kejeblos batu. Oke, nih. Dan ini baru-baru ini juga terjadi banjir bandang di sini nih. Banjir bandang bersumber dari gua ini, airnya beludak besar banget. Kemarin-kemarin waktu kurang lebihnya seminggu lalu. Nah, yuk kita ke sana aja. Ya banyak yang tenggelam dari sini, sumber sini. Apakah itu ularnya masih di sini atau tidak? Si naga itu. Ya nggak tahu itu. Kita cek aja maksudnya kebenarannya bagaimana. Yuk. Wah tuh kelihatan tuh dari sini. Sudah kelihatan tuh. Tuh goanya, tuh kan. Hati-hati nih, di sini sudah ada maksudnya bisa jadi nyambut di sini udah sambut nih. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mapan dulu. Cari tempat yang nyaman. Baik. Iya. Wow. Kelihatannya serem banget nih. Tuh. Coba kita lihat dulu, keker dulu ininya guanya. Tuh. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Berani nggak? Berani nggak? Tenang. Ini kan sungai dari sana nih teman-teman. Sungai ini gede banget. Kemarin itu terjadi banjir bandang. Ini buktinya ini nih. Banyak sampah-sampah berserakan di sini nih. Nah, sehingga sampai ke perkampungan sana seperti kayak tenggelam kampungnya. Nah, apakah memang naga itu sedang mengamuk atau bagaimana? Ya nggak tahu, kalau ceritanya legenda ini turun temurun dan familiar. Tuh kan tuh. Itu kelihatan nggak? Tuh. Itu anak naga tuh. Nggak anak kecil tuh anaknya tuh. Anaknya tuh kan. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Kita disambut deh tuh. Aduh. Assalamualaikum. Mana? Astagfirullah. Assalamualaikum. Serem banget tapi nih. Punten. Coba kita lihat dulu dari sini. Tuh lagi nongol gak? Astagfirullahaladzim. Tuh. Lihat tuh dalamnya tuh. Keadaannya seperti itu tuh. Apa kita berani ke sana enggak? Ya ampun. Oke, kalau begitu nanti daripada nanti kita berani aja yuk, nekat aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa itu tuh? Itu tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh. Astagfirullah. Mudah. Ya ampun. Ini beneran ini. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbak, punten. Maaf bila kami mengganggu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Maaf, perkenalkan saya Tarto, Mbak. Itu kok ada tanduknya. Apa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Mbak.
Dia dengar tahu bahasa kita nggak? Seperti nggak tahu bahasa kita nih. Mbah, maaf Mbah. Eh, boleh salaman Mbah? Astagfirullahaladzim, tapi takut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Assalamualaikum. Ini nyata gak sih? Ya ampun. Ya astagfirullahaladzim. Tadi nyata gak sih? Kayak mimpi saya. Ya ampun. Coba yang ini. Tapi kenapa dia pergi? Tak dulu. Gini. Mungkin beliau menggiring kita untuk kita ke sana mungkin. Gimana, berani gak? Waduh, kalau dimakan. Astagfirullahaladzim, tak dulu. Jangan tuh, lihat tuh. Coba kita terang ke sana, coba lo. Tuh. Ya ampun. Oke. Ih. Tak dulu. Assalamualaikum, Mbah, maaf, Mbah. Jangan lagi. Itu bagian pasukannya lagi. Bapaknya tadi ya. Astagfirullah. Tak dulu. Gini. Sebelum kita masuk, kita jangan gerasa-gerusu, maksudnya. Bagaimana supaya kita tenang dulu. Mudah-mudahan dengan tenang ini bisa datang ke sini lagi supaya kita gak ke sana. Repot-repot ke sana aja repot nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Tuh. Betul. Ini sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Hah? Astagfirullah, siapa ini? Bapaknya datang. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Dia berasap. Keluar asapnya. Mbah. Maaf, Mbah sinten. Assalamualaikum, Mbah. Tadi ada ular, Mbah. Mbah nggak takut di sini, Mbah. Astagfirullahaladzim. Coba, Mbah. Perkenalkan, Mbah. Nama saya Tarto. Kami mohon maaf bila kedatangan kami ini mengusik panjenengan. Iya, Mbah. Begini, Mbah. Kedatangan kami ke sini lagi dalam perjalanan pikir jalan, yaitu mengkaji sesuatu yang belum pasti, maksudnya Mbah, sesuatu yang samar-samar. Nggih, tujuannya untuk mengkaji, Mbah. Nggih, namanya Tarto. Astagfirullahaladzim. Kayak, ya ampun, Mbah. Bukan, Mbah, bukan untuk menantang. Gini, apakah diizinkan, Mbah, untuk bertanya pada panjenengan, Mbah? Saya di sini cuma berdua. Iya, Mbah. Jadi gini, kan banyak cerita-cerita dari orang, diantaranya tentang kemarin baru-baru ini ada banjir bandang di sini yang berjumpa dari sini. Dan juga tentang adanya naga memang sudah ada. Tapi jenengan ini siapa, maaf? Iya. Masuk ke dalam. Kita suruh masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Berani gak? Astagfirullahaladzim. Boleh, Mbah. Apa naganya gak jahat? Ya. Astagfirullahaladzim. Berarti masuk ke sana nih. Bukan orang ini ya. Bukan orang, tadi kita disuruh ke sana lagi. Astagfirullahaladzim. Ini dalam apa enggak? Dalam ya. Tuh kan dalam banget. Tadi dulu. Astagfirullah langsung. Astagfirullah. Itu apa tuh. Tuh. Datang astagfirullah. Tuh. Dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbah. Ya ampun, ini. Tak dulu. Kita siapkan mentalnya. Assalamualaikum. Maaf, Mbah, maaf. Maaf bila kami mengganggu, maaf punten. Tuh kan. Dia datang ke sini kan? Mbah. Ini yang tadi beda. Beda lagi kan? Tadi agak gede.
Mbah, maaf. Eh, Perkenalkan saya Tarto, Mbah. Tarto. Kami betul-betul tadi mohon maaf atas angganggu kami yang tidak sopan. Karena tadi saya tidak tahu harus bagaimana langkahnya. Tadi mau saya masuk ke sana takutnya ketenggelam. Nggih, Mbah. Nggih. Iya, Mbah. Mbah siapa namanya, Mbah? Nggih. Mbah Nogososro. Namanya Mbah Nogososro. Mangga sosro. Kok kayak nama keris, Mbah? Maaf, maaf. Iya. Ya ampun. Maaf, Mbah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, Mbah. Saya Tarto. Tujuan kami di sini lagi dalam perjalanan pikir jalan. Bukan maksudnya untuk menantang panjenengan, bukan pula untuk apa, tetapi ini saya ingin mengkaji dari cerita samar-samar yang disiarkan oleh warga setelah kemarin ada banjir bandang, katanya tuh naganya sedang mengamuk, ada juga yang mengatakan itu banyak lah. Tapi ada juga yang cerita begini, Mbah. Ada sekelompok orang yang nekat masuk ke sana dan hilang beberapa hari, tetapi bisa pulang sekarang orangnya itu kaya raya, Mbah. Orang-orang itu kurang lebih ada berapa orang, Mbah? Mas, 5 orang ya? 5 orang, iya. Apakah itu dikasih sama jenengan, Mbah, maaf atau bagaimana? Nggih. Nggih. Bukan, Mbah. Kami kan hanya menganalisa, Mbah, dari cerita-cerita orang. Nggih. Baik-baik. Nggih. Katanya kita harus tenang dulu, beningkan dulu katanya batinnya, jangan keruh, sebening air ini supaya maham. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Oh, berarti semua itu nggih, Mbah. Tapi saya takut ini, Mbah, maaf, Mbah. Karena banyak orang yang berasumsi lain dari cerita ini, katanya tuh siluman naganya sedang ngamuk gitu, Mbah. Berarti semua bisa, Mbah, semua bisa sukses setelah ini. Ini teman-teman, ternyata dari yang disampaikan oleh beliau ternyata mengandung arti yang baik, ya, arah yang baik kepada kita-kita, bahwasanya orang-orang yang berhasil sukses ketika bertemu dengan beliau dan ular naga ini bukan apa-apa tapi paham ilmunya, paham pengetahuannya. Jadi bukan minta pesugihan, bukan pesugihan sama jin setan, apalagi sama naga, bukan. Tetapi ini adalah simbolis sebuah perumpamaan. Gini, orang-orang yang dikasih wejangan oleh Mbah Sosro ini, Mbah Nogososro, wejangannya ternyata setelah diizinkan rezeki datang. Karena kita sebagai sumbernya, seperti gua ini katanya, sebagai sumber airnya, sumber rezekinya kita. Tapi selama ini kita yang terprogram dalam diri kita, asumsi kita terprogram oleh lingkungan, oleh orang tua yang mengatakan bahwasannya rezeki susah. Nah, itu harus dihapus katanya. Pemahaman, keyakinan itu harus dihapus. Harus mengikuti pemahaman yang baru, rezeki itu sebenarnya mudah, sudah ada dalam diri kita. Karena ada portalnya, pagarnya, pagar gaib, ya. Pagar gaib itu keyakinan, bukan berwujud apa-apa. Gini, Mbah. Berarti pagar gaib itu adalah keyakinan di dalam pikiran bawah sadar kita yang mengatakan rezeki susah dicari, rezeki harus cari duit harus dengan kerja keras gitu, Mbah. Oh, iya, Mbah. Berarti selama ini orang-orang itu gagal paham, Mbah,
Maksudnya setelah kelima orang itu kaya, terus dikatakan bahwa itu minta pesugihan dan minta tumbal, gitu Mbah. Tidak benar. Oh baik-baik. Ini dari pitutur bae, karena manusia diciptakan di alam dunia ini sejatinya sudah dicukupkan. Sudah dicukupkan, sudah berlimpah, sudah kaya oleh Tuhan. Ini alaminya seperti itu, sudah berkelimpahan. Tetapi karena tadi kita itu terprogram pikiran bawah sadar kita terprogram yang mengatakan susah, miskin, cari uang susah. Ini bisa jadi karena program lingkungan, ya. Jadi yang membuat kita susah itu untuk didelete pemahaman itu betul-betul harus mengiyakan bahwasanya rezeki mudah. Ini pagar gaibnya, portal gaibnya, ya. Kita lepaskan, kita hancurkan pagarnya itu, meyakini. Jangan kekecewaan, kekhawatiran, was-was, takut, gara-gara sakrusuk, itu kita hapus. Kita tenang, percaya. Kitalah yang menjadi sumber, seperti air ini nih. Sumber rezeki, sehingga nanti akan terjadi banjir bandang. Banjir bandang rezeki melalui kita akan mengalirkan kepada sesama. Niatkan seperti itu, maka rezeki betul-betul akan terjadi. Kita akan menjadi sumber banjir bandang, membahagiakan sesama. Oh nggih Mbah. Iya. Nggih. Insyaallah Mbah. Nggih. Kita disuruh untuk mengalirkan ilmu ini kepada semua orang supaya semuanya mengalami kebahagiaan, mengalami surga. Jadi semuanya berlimpah, ya. Jadi jangan ada orang miskin. Yuk supaya siapa saja yang mau menolong diri sendiri aja, itu maksudnya. Dialah yang akan kaya, itu maksudnya. Nggih, Mbah. Nggih. Berarti selama ini pemahaman yang orang-orang katakan tentang benda jin sama jin itu salah nih, Mbah. Baik. Nggih. Nggih. Baik, Mbah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya ampun. Nih teman-teman, ternyata pemahamannya sangat simpel, cuman kita yang mempersulit diri. Artinya tadi, kitalah yang menjadi sumber. Sejatinya kita dilahirkan ke dunia ini, kita sudah berlimpah, tapi terportal oleh prasangka, anggapan di dalam pikiran bawah sadar kita yang mengatakan kita sulit, kita miskin, kita segalanya sulit. Nah, ini pemahaman ini harus kita hancurkan, lepaskan. Kita install aplikasi baru yang sudah ada untuk diaktifkan, mengiyakan bahwa kita sudah bahagia, berlimpah, dan kita bisa membahagiakan sesama. Itu aja deh. Yuk. Oh, serem banget nih. Namanya saya tadi Mana kok Sosro? Mbak Sosro. Iya. Mirip Chris ya. Ya mungkin itu Mbak yang penghuni keris mungkin. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah perjalanan ini menghasilkan hasil yang luar biasa. Jadi diantaranya seperti ini. Ada tembok gaib yang menghalangi rezeki mengalir melalui kita tanpa kita sadari. Yaitu tadi yang dinamakan portal gaib. Yaitu apa? Yaitu rasa khawatirmu, ya. Rasa khawatirmu sehingga tidak percaya bahwa rezeki bisa datang kepada kita. Rezeki besar bisa mengalir melalui kita. Karena apa? Ada anggapan yang sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Mungkin bisa jadi kita diprogram oleh lingkungan, diprogram oleh keluarga, ataupun lingkungan dari masa kecil itu sampai dewasa, sehingga tidak percaya bahwa rezeki bisa datang mudah dan menyenangkan. Nah, untuk itu mari kita ubah. Untuk melepaskan semua itu kita percaya penuh dan kita robohkan tembok ini sehingga rezeki bisa mengalir kepada kita. Tenang, nggak usah khawatir. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kalian maksud. Kalau kalian paham, saya yakin kalian akan menjadi orang-orang yang sukses,
dicintai banyak orang, dan semakin makmur jibar-jibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasai. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.